Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, NIM J1B018034, kelas DAP genap 18. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas makalah pada mata kuliah Kapita Selekta yang berjudul Perencanaan Energi Biomasa dari Limbah Padi sebagai Alternatif untuk Bahan Bakar Pembangkit Listrik di Kota Bima. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi judul makalah di atas. Yang pertama adalah tanaman padi merupakan salah satu komoditi penghasil beras dan menjadi sumber utama pangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki sentra pertanian padi sebagai penyedia pangan. Salah satunya adalah Kota Bima. Bima merupakan salah satu wilayah di Nusa Tenggara Barat yang berada pada bagian timur Pulau Sumbawa. Secara umum, kondisi tanah di Kota Bima didominasi oleh gunung batu. Hal ini menyebabkan rata-rata masyarakat bertani dengan menanam jagung, padi, dan tanaman keras lainnya. Kota Bima sangat kaya akan produksi padi, tetapi masyarakat di Kota Bima terkadang kurang memahami dan memanfaatkan kekayaan itu. Saat petani panen padi, limbah jerami padi melimpah ruah di persawahan, dan itu hanya dibakar namun tidak efektif dan maksimal sebagaimana eksistensi akan limbah padi itu sendiri. Sehingga limbah padi dari proses penggilingan gabah menjadi beras dapat dimanfaatkan dan dirubah menjadi teknologi gasifikasi menjadi bahan bakar energi mesin diesel. Selanjutnya, mesin diesel menggerakkan generator menghasilkan listrik. Keberadaan teknologi gasifikasi yang memanfaatkan limbah sekam padi sebagai bahan bakar merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah lingkungan emisi CO2. Adapun beberapa dasar teori, yang pertama adalah jerami padi. Jerami padi adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang tanaman serealia yang telah kering setelah biji-bijinya dipisahkan. Yang kedua adalah kotoran sapi. Populasi kotoran sapi semakin meningkat tiap tahunnya di Bima. Produksi kotoran spesies ternak merupakan fungsi dari bobot badannya. Ternak yang lebih besar memproduksi kotoran yang lebih banyak. Dan yang ketiga adalah biomasa. Secara umum, biomasa merupakan bahan yang dapat diperoleh dari tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang besar. Poin selanjutnya adalah biogas. Biogas merupakan gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses penguraian bahan organik oleh bakteri yang hidup dalam kondisi kedap air atau bakteri anaerob terhadap limbah-limbah organik baik digester atau pencerna, anaerob maupun di tempat pembuangan akhir sampah. Dalam proses pembentukan biogas, biogas dapat digunakan secara langsung untuk memanaskan air dan menghasilkan uap bertekanan. Uap air yang bertekanan tinggi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator turbin yang kemudian menghasilkan listrik, seperti sistem pembangkit listrik konvensional yang biasa digunakan. Adapun beberapa tahapan proses pembentukan biogas. Yang pertama dimulai pada tahap hidrolisis. Pada tahap ini, bahan-bahan organik yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan bahan ekstratif seperti protein, karbohidrat, dan lipida akan diuraikan dengan senyawa dengan rantai yang lebih pendek. Yang kedua adalah tahap pengasaman. Pada tahap pengasaman, bakteri akan menghasilkan asam yang berfungsi untuk mengubah senyawa pendek hasil hidrolisis menjadi asam asetat, CH3COOH, H2, dan CO. Bakteri ini merupakan bakteri anaerob yang dapat tumbuh dalam keadaan asam, yaitu pH 5,5 sampai 6,5. Untuk menghasilkan asam asetat, bakteri tersebut memerlukan oksigen dan karbon yang diperoleh dari oksigen yang terlarut dalam larutan. Selain itu, bakteri tersebut juga mengubah senyawa yang bermolekul rendah menjadi alkohol, asam organik, asam amino, CO2, H2S, dan sedikit gas CH4. Pada pembentukan gas CH4, bakteri yang berperan adalah bakteri metagenesis atau bakteri metana. Proses pembangkit listrik tenaga biogas.
Yang pertama, bahan baku yang digunakan adalah kotoran sapi, jerami padi, dan air. Kemudian dicampur pada wadah hingga melebur dan tercampur rata. Pencampuran sumber utama dipindahkan ke digester, penampungan sumber utama yang kedap udara, sehingga menghasilkan gas metana yang bagus di kubah penampungan gas. Kemudian, tekanan gas diatur dan dinyalakan keran menuju generator biogas. Di dalam generator biogas terjadi proses perubahan ke energi listrik. Kemudian, listrik menyala dengan menggunakan tenaga biogas. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh alat generator sinkron yang merupakan mesin listrik arus bolak-balik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik. Generator biogas adalah generator yang berbahan bakar dari biogas yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.